Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1119 rilis di minggu ini, dan pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Yap, sang editor sudah memberikan sedikit bocoran alias preview untuk One Piece Chapter 1119. Penasaran kan? Eits. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Yap, inilah sedikit bocoran dari editor untuk One Piece Chapter 1119. Ayo kembali ke masa lalu. Apa takdir yang menunggu Luffy dan teman-temannya? Apakah ini artinya Luffy akan melakukan time travel ke masa lalu? Atau kalimat editor ini hanyalah kiasan? Karena mereka akan meninggalkan pulau masa depan Egghead. Dan itu berarti secara tidak langsung mereka akan kembali ke masa lalu. Yap, mari kita bahas. One Piece Chapter 1119 diawali dengan melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Diperlihatkan duo Nika yaitu Joy Boy dan Joy Girl. Dua bocah girang ini sudah bersiap untuk menyerang burungnya Saint Mars. Luffy dan Bonnie melancarkan serangan secara bersamaan ke arah Mars. Burungnya Saint Mars pun terpental ke arah Pulau Egghead. Dengan terpentalnya Mars karena serangan Gear 5 Luffy, membuktikan jika Gorosei terkuat adalah Saint Valkyrie. Bagaimana tidak, serangan Red Rock Luffy dan tinju raksasa Luffy dalam Gear 5 tak dapat menembus kulit keras milik Valkyrie, malah tangan Luffy yang kesakitan. Bahkan satu serudukan dari babi ngepet Valkyrie dapat mementalkan robot kuno raksasa hingga tenggelam ke dalam lautan luka dalam. Meskipun terkena pukulan dari dua bocah girang, damage-nya tetap gak masuk cuy. Mars menggunakan ilmu Rawaronteknya untuk menyembuhkan semua lukanya, sehingga membuat burungnya Saint Mars bisa langsung kembali tegak berdiri. Mars bertemu dengan Valkyrie dan Jupiter yang sedang pergi menuju ke arah pesisir timur laut dari Pulau Egghead. Mars mengatakan jika saat ini ada dua Nika di sana, di mana Bonnie juga merubah dirinya menjadi sosok Nika. Para Gorosei kembali mengadakan podcast untuk membahas hal ini. Sutter menjelaskan jika ini adalah bagian dari kekuatan Toshi no Mi milik Bonnie. Sepertinya Bonnie sudah bisa menyinkronkan imajinasi dengan bagaimana wujud Nika yang sebenarnya. Sutter ingin agar Bonnie juga harus segera dihabisi, karena kekuatannya bisa membahayakan mereka di masa depan. Apalagi jika Bonnie juga mengetahui kekuatan maksimal yang dimiliki oleh Sun God Nika. Dan kemudian memperlihatkan grup Nami. Mereka akhirnya lepas landas menggunakan Cop the Burst dari kapal Thousand Sunny, meninggalkan Zoro dan Jinbe yang sedang bertarung melawan Gorosei Nusjuro. Pendaratan Thousand Sunny terlihat tidak berjalan mulus, karena banyak kapal perang milik Angkatan Laut yang bersiap menembaki mereka dengan meriam. Melihat situasi tersebut, Dory dan Brogy meminta anak buahnya untuk menenggelamkan kapal perang milik Angkatan Laut tersebut. Scene kemudian berpindah ke pertarungan antara Zoro melawan Usjuro. Terjadi bentrokan antara Zoro melawan Usjuro untuk memastikan kapal Thousand Sunny bisa meluncur ke lautan. Setelah kapal Thousand Sunny berhasil kabur dari area tersebut, Zoro dan Jinbe berniat untuk tidak meladeni Gorosei Nusjuro. Jinbe memikirkan bagaimana cara mereka dapat pergi dari si botak, karena tujuan mereka sekarang memang untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Akhirnya Jinbe dan Zoro melakukan serangan jarak jauh secara bersamaan untuk membuat Gorosei Nusjuro tak bisa leluasa bergerak. Lalu setelahnya Zoro dan Jinbe langsung pergi melompat ke bawah untuk menyusul grup Nami. Dan kemudian berpindah ke grup Luffy. Akhirnya Mars, Valkyrie, dan Jupiter tiba di pesisir pantai Pulau Egghead. Sudah jelas para Gorosei tak akan membiarkan siapapun bisa melarikan diri dari Pulau Egghead. Dua Nika kembali beraksi. Mereka mencoba melawan para Gorosei. Namun, ketika bentrokan sedang terjadi, tiba-tiba robot kuno raksasa muncul dari dalam laut. Akhirnya sang robot bisa bertemu dengan Luffy. Meskipun dia bukanlah Joy Boy, namun perubahan Nika dan irama dangdut koplo yang muncul dari genderang pembebasan milik Luffy mengingatkannya dengan sosok Joy Boy. Sama seperti ketika Zunisha mendengar irama tersebut di Wano Kuni, dia pun jadi teringat kembali dengan sosok Joy Boy. Sedikit kilas balik antara robot kuno dan Joy Boy di masa lalu diperlihatkan. Sepertinya inilah yang dimaksud oleh editor mengenai pergi ke masa lalu.
Melihat robot kuno raksasa yang bisa bergerak membuat Luffy menjadi sangat senang. Karena sebelumnya Luffy sangat ingin melihat robot itu bergerak. Luffy meminta pada robot itu untuk membantunya menghajar para Kurosei. Dengan senang hati robot itu memenuhi permintaan dari Luffy. Meskipun yang ditemuinya saat ini bukanlah sosok Joy Boy yang sama seperti pada 800 tahun yang lalu. Namun sosok bocah yang ada di hadapannya itu mewarisi tekad di milik Joy Boy. Sehingga dia menganggap aksinya sekaligus akan menjadi bentuk permintaan maafnya pada Joy Boy. Akhirnya sang robot kuno memperlihatkan kekuatannya. Jika kalian sadari ketahanan tubuhnya terlihat sangatlah membagongkan. Pasalnya sang robot tak mengalami kerusakan parah ketika diseruduk oleh Valkyrie. Bersama dengan wujud Nika Luffy dan Bonnie, sang robot melakukan serangan pada burungnya Saint Mars yang kembali ingin menyerang mereka. Walhasil Mars menjadi burung geprek setelah terkena serangan kombinasi dari Luffy, Bonnie, dan juga sang robot kuno. Sang robot ternyata rela untuk mengorbankan diri agar Luffy dan nakamanya dapat melarikan diri dari Pulau Egghead. Pada akhir One Piece chapter 1119, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Cekibrot yang mau lewat ini dulu ya. Ya, penggemar Kimetsu no Yaiba pasti lagi girang nih. Soalnya anime season keempatnya, Hashira Training Arc, sudah bisa ditonton di platform streaming kesukaan kalian. Eits, tapi hype-nya bakalan berasa hambar kalau kalian belum punya ini. Yap, Misfit Society lagi ada pre-order kaos Kimetsu no Yaiba dengan tema Hashira Training Arc. Edisi terbatas loh, ada 2 varian hitam dan putih. Kaos berbahan cotton combat yang pastinya adem di badan. Harga pre-order cuma 99 ribuan aja per kaosnya dan dapat stiker gratis lagi. Mau borong kaos One Piece-nya juga ada. Buruan sebelum kehabisan, pre-order cuman sampai tanggal 25 bulan Juni ini ya. Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video preview untuk One Piece chapter 1119. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan informasi menarik seputar One Piece. Arigato.